Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa hadir dalam forum ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan buat Nabi junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, yang saya hormati narasumber kita pada kegiatan seminar kali ini, Bapak Mulyadi Dr. MA. Yang saya hormati kepada panitia pelaksana dalam kegiatan seminar ini, dan yang saya hormati seluruh peserta yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan seminar kami kali ini. Baik, sebelum kami masuk ke topik, di sini kami yang melaksanakan kegiatan seminar ini berjumlah 7 orang. Adapun panitia pelaksana dalam kegiatan seminar ini, yang pertama itu ada Arif Reza dari jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Selanjutnya ada saya sendiri, Susanti, dari jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Selanjutnya ada Ulan Larista dari jurusan Tadris IPA, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Selanjutnya ada Fazidah Safitri dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin. Selanjutnya ada Fajar Dwi Sukma dari jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Selanjutnya ada Faizullah dari Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Yang terakhir itu ada Adrian Fahri dari jurusan Teknik Industri, Fakultas Sains dan Teknologi. Baik, tidak memperpanjangkan mukadimah lagi, kita masuk acara yang pertama, yaitu kata sambutan dari Ketua Pelaksana, yang mana hal ini akan disampaikan oleh Arif Reza. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa melaksanakan seminar online ini, serta selawat dan salam kita hadiahkan buat baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, yang terhormat Bapak Mulyadi Dr. MA, dosen STIE Bengkalis sekaligus sebagai narasumber kita pada siang hari ini, dan yang kami hormati peserta seminar online yang berbahagia. Baiklah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar kami. Pada kegiatan seminar kali ini, kami mengambil topik tentang moderasi beragama di masa pandemi COVID-19. Semoga apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita nanti bermanfaat bagi kita dan untuk semuanya. Dan kami berharap kepada seluruh peserta untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh narasumber kita nantinya. Mungkin itu sedikit dari saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih kepada Arif Reza. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui bahwasanya topik pada seminar kegiatan kali ini itu adalah sikap moderasi beragama di masa pandemi COVID-19. Pada saat ini menguatkan moderasi beragama dalam masa pandemi itu merupakan
hal yang harus kita lakukan untuk menjaga nilai-nilai keagamaan dan tetap menerapkan anjuran pemerintah dalam menjalankan ibadah. Yang mana materi ini itu akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Mulyadi Dr. MA, yang merupakan seorang dosen yang berpangkat lektor, kelahiran di Bengkalis 4 Desember 1964, beralamat di Jalan Pemuda Gang Damai, nomor 11, Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau. Adapun riwayat pendidikan beliau itu SD-nya di Desa Teluk Pambang, itu kelulusan tahun 1977. MTS-nya MTS Al Khairiyah itu di Desa Teluk Pambang, kelulusan tahun 1983. Selanjutnya PGAN Pekanbaru, itu kelulusan tahun 1986. Terus S1-nya di IAIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, itu jurusan pendidikan agama Islam, konsentrasinya tarbiyah, itu kelulusan tahun 1991. S2-nya di UIN Sultan Syarif Kasim Riau, itu jurusan studi Islam, konsentrasi manajemen pendidikan Islam atau MPI, itu kelulusan tahun 2005. Selanjutnya S3-nya di S3-nya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, itu jurusan psikologi, konsentrasinya psikologi pendidikan Islam, itu lulus pada tahun 2018. Adapun riwayat pekerjaan beliau itu pada tahun 1984 itu menjadi guru honorer di Taman Pendidikan Quran Mushola Al-Manar Pekanbaru. Tahun 1986 menjadi sebagai guru honor di Madrasah Diniyah Awaliyah Al-Fajar Pekanbaru. Pada tahun 1987 itu menjadi sebagai guru honor di Taman Pendidikan Quran Musholah At-Ta'zim Pekanbaru. Selanjutnya pada tahun 1988 itu sebagai guru honor Madrasah Diniyah Awaliyah Masjid Babu Salam Pekanbaru. Selanjutnya pada tahun 1989 itu guru honor di Taman Pendidikan Quran Mushola Al-Yakin Pekanbaru. Selanjutnya pada tahun 1989 itu sebagai guru honor di Taman Pendidikan Quran Mushola Al-Yakin Pekanbaru. 1989 guru honor Madrasah Diniyah Awaliyah Masjid Al-Jihad Pekanbaru. Pada tahun 1992 itu sebagai guru honor di MTS Al Khairiyah. Pada tahun 1992 itu guru honor di Madrasah Aliyah Teluk Pambang Bengkalis. Selanjutnya pada tahun 1994 sampai 1998 menjadi kontrak Depdagri di Sarjana Pendamping Purnawaktu. Selanjutnya pada tahun 2001 itu menjadi asisten dosen IAIN Susto Pekanbaru, Riau. Pada tahun 2002 menjadi guru honor di SMP Tunas Karya Pekanbaru Riau. Pada tahun 2007 sampai sekarang itu menjadi dosen tetap di STAI Diniyah Pekanbaru Riau. Pada tahun 2010 itu dosen luar biasa di SDKIP Aisyah Pekanbaru. Pada tahun 2011 itu dosen luar biasa STAI Al-Ridho Bagansi Api-Api. Pada tahun 2013 dosen luar biasa STAI Lukman Edi Pekanbaru. Pada tahun 2014 itu dosen luar biasa STI Ikro Anissa Pekanbaru. Pada tahun 2018 itu dosen luar biasa STIT Al-Kifayah Riau. Pada tahun 2015 hingga sekarang itu menjadi dosen luar biasa UIN Suska Riau, dan sekarang beliau dosen tetap di STIE Syariah Bengkalis. Berikut riwayat pendidikan dari narasumber kita pada hari ini. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja kepada Bapak dipersilakan untuk menyampaikan materi. Kepada Faizullah dipersilakan untuk membagikan layar.
Baik, untuk layarnya sudah ditampilkan, kepada Bapak dipersilakan. Ya. Terima kasih moderator Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Bersyukur kita kepada Allah, pada hari ini kita sehat semua. Mudah-mudahan dengan modal kesehatan ini kita dapat beraktivitas dan kita iringi dengan keikhlasan. Mudah-mudahan aktivitas kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikutnya salawat dan salam kita hadiahkan ke haribaan junjungan dan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum Bapak membahas atau memaparkan sedikit tentang sikap moderasi beragama di masa pandemi COVID-19 ini, Bapak menyampaikan maaf ya, tadi secara tiba-tiba mati aja dia. Tak tahu apa penyebabnya. Mungkin sinyal kena hujan di sini. Di sini hujan, jadi langsung mati saja. Tapi sekarang Bapak menggunakan anak ya, punya anak, handphone punya anak. Jadi yang punya Bapak nggak bisa masuk lagi. Jadi tak tahu apa sebabnya, nanti dicari permasalahannya. Baik, terima kasih kepada KKN Win Sky. Di mana ini? Di Bengkalis ya? Di Prapat Tunggal, Pak. Oh, di Prapat Tunggal. Ya. Ya, Pak. Mudah-mudahan kegiatan KKN-nya mudah, sukses, lancar, dan perginya sehat, nanti pulangnya juga sehat ya. Karena persoalan-persoalan hari ini sehat itu sangat mahal sekali. Karena kalau kita sehat, kita bisa beraktivitas, dan Bapak doakan pulang dari KKN ini skripsinya diterima, langsung ujian ya, langsung ujian dan kesarjanaan kita sandang. Tapi lewat ya pegawai negeri udah terlambat, mudah-mudahan tahun depan lah semuanya lulus ya jadi pegawai negeri. Baik, pembahasan kita hari ini masalah sikap moderasi beragama atau moderasi beragama di masa pandemi COVID-19. Jadi kata kuncinya itu ada 3. Pertama moderasi, yang kedua beragama, yang ketiga pandemi atau wabah ya, wabah penyakit yang hari ini kita kenal dengan COVID-19. Ketika kita berbicara tentang moderasi, selalu kita menyadari bahwa moderasi itu adalah cara pandang atau mindset atau sikap dan perilaku yang mengambil poros tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Nah, moderasi juga sikap atau pandangan yang tidak berlebih-lebihan, tidak ekstrim dan tidak radikal. Sebagaimana, karena mungkin yang peserta ini muslim semua ya. Muslim semua ya. Karena peserta ini muslim semua. Kita kenal di dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu
syuhada 'alan nas wa yakunar rasul 'alaikum syahida. Ya. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, maksudnya umat Islam, umat yang adil dan pilihan. Jadi umat Islam itu adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulullah Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Maksudnya perbuatan manusia secara keseluruhan. Itu kita membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan moderasi atau cara pandang ya. Jadi ada kita temui di masyarakat, dikasih masker aja dia marah-marah, dinasehati dia marah, kemudian dalam menyikapi segala sesuatu yang terjadi di masyarakat itu dia selalu ekstrim atau emosi. Jadi dia tidak menunjukkan perilaku yang kebersamaan. Kemudian ini memang kalau bisa umat Islam itu memang harus memiliki cara pandang ya, atau sikap perilaku yang mengambil poros tengah, selalu bertindak adil. Jadi jangan kita suka menzalimi orang lain dan menzalimi diri sendiri juga tidak boleh. Kemudian beragama. Beragama itu berarti menganut, memeluk agama. Contoh, saya beragama Islam dan dia beragama Kristen. Jadi beragama itu ya ada yang beragama. Di Indonesia kita kenal ada 5 ya. Islam, Kristen ada 2, Protes dan Katolik. Kemudian ada Hindu, Buddha. Dan itu diakui oleh negara gitu. Jadi kita tidak bisa merasa sendiri. Nah, beragama juga berarti beribadat. Taat kepada agama, baik hidupnya itu menurut agama. Ya. Contoh, ia datang dari keluarga yang beragama. Makanya kalau andainya ada 5 agama yang berkumpul di satu tempat, berarti ada 5 orang yang agamanya berbeda-beda. Nah, gitu. Nah, beragama itu menebar damai, menebar kasih sayang, kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Beragama itu bukan untuk menyeragamkan dengan keberagaman. Jadi kita menganggap semua agama itu benar, tidak seperti itu. Ya. Tapi semua agama itu ada. 5 agama itu di Indonesia ada. Tapi bukan berarti kita memahami semua agama itu benar. Ketika kita menganut agama Islam, maka kita tidak boleh menyeragamkan. Berarti menyeragamkan keberagamaan itu bukan berarti seperti itu. Tapi untuk menyikapi keberagaman dengan penuh kearifan, agama hadir di tengah-tengah kita agar harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan kita senantiasa terjamin dan terlindungi. Nah, itu yang dimaksud dengan beragama. Jadi mau tak mau, kalau kita berada di dunia ini, wabil khusus di Indonesia, ya memang agama kita sudah diakui oleh negara, ada 5 agama. Maka kita harus damai dengan mereka, menebar kasih sayang, kemudian kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Kemudian tolak ukur moderasi beragama. Yang pertama, seberapa kuat
kembalinya penganut agama kembali pada inti pokok ajaran, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Nah, melalui kemanusiaan, maka perbedaan agama di tengah masyarakat itu bukan menjadi persoalan mengganggu keharmonisan. Jadi kata kuncinya, kita memang harus harmonis. Ya, tidak boleh karena agama kita tidak bisa bersama dengan mereka. Yang kedua, kesepakatan bersama. Melalui kesepakatan bersama menunjukkan kerjasama di antara sesama manusia yang beragama. Keterbatasan sehingga keragaman itu akan saling menutupi kekurangan. Nah, keragaman itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk membuat sesama manusia saling menyempurnakan. Jadi memang Al-Quran juga menjelaskan bahwa kita itu di dalam hidup itu memang harus seperti itu, memang sudah diciptakan seperti itu untuk saling kenal mengenal. Untuk kita itu memang diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bahkan agama juga berbeda-beda untuk saling kenal mengenal. Kemudian keragaman itu adalah kehendak Allah SWT. Karena manusia yang beragama itu beragam. Nah, manusia yang beragam itu membutuhkan kesepakatan. Inti pokok ajaran agama, bagaimana setiap kita tunduk dan taat terhadap kesepakatan bersama. Jadi kalau ide antara satu dengan yang lain itu sudah mantap, maka biasanya persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan kita itu bisa diatasi. Makanya ketika ada persoalan-persoalan besar, sebaiknya sebelum kita pendekatan agama, kita melakukan pendekatan budaya, pendekatan adat. Karena al-adatu muhakkamah. Biasanya kalau kita menyelesaikan persoalan itu mendahulukan agama itu hanya agama tertentu saja yang bisa kita undang dengan agamanya, memahami dengan bahasa agamanya. Tapi kalau menyelesaikan persoalan secara umum, maka kita dekati dengan budaya atau dengan adat. Jadi pernah terjadi pada kasus tertentu itu sulit diselesaikan. Nah, ketika dibawa ke adat, maka semua suku, semua bangsa yang ada di suatu daerah itu mereka mengakui dan mau berkumpul karena atas nama adat. Nah, gitu. Jadi dalam menyelesaikan persoalan itu tidak selamanya kita menggunakan agama-agama tertentu yang kita anut. Jadi mentang-mentang kita mayoritas umat Islam, kita akan menyelesaikan dengan menggunakan bahasa agama Islam. Sedangkan mereka yang beragama Hindu, Buddha, Kristen yang ada di sekitar kita abaikan. Nah, itu makanya kita akan selalu mendapat benturan. Yang ketiga, ketertiban umum. Manusia yang beragam latar belakang itu agar bisa tertib, yang bisa memicu suasana beragama yang moderat. Nah, tujuan agama dihadirkan agar tercipta ketertiban umum di tengah-tengah kehidupan bersama yang beragam itu tadi. Kemudian kita bicara masalah wabah, ya. Jadi kan 3 tadi. Pertama moderasi, kedua beragama, yang ketiga sekarang kita membahas tentang wabah COVID yang kita alami sekarang. Sebetulnya wabah itu Islam sudah mengajarkan kepada kita bahwa wabah itu pasti ada. Nah, seperti hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim yang Bapak waparkan dari Jabir radhiyallahu an, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apa katanya? Tutuplah tempat-tempat makanan, tempat-tempat minuman
Karena sesungguhnya di dalam setahun itu ada sebuah malam yang turun di dalamnya wabah penyakit, tidak dia melewati sebuah tempat makanan atau minuman yang tidak tertutup atau tidak ada penghalang di atasnya, melainkan turun di dalamnya dari wabah penyakit tersebut. Nah, jadi ini sebentar lagi kan tamat. Kalau udah tamat, nanti di rumah. Nah, ini salah satu contoh kalau membuatkan kopi orang tua kita, teh orang tua kita, budaya kita di masyarakat itu terbalik. Tutupnya tak gelas yang panas tuh kopi atau teh itu tidak ditutup, tapi piringnya yang didahulukan. Nah, sebetulnya ajaran Islam, piring itu tidak ada disuruh lepean, ya lepean itu tak ada, yang disuruh itu tutupnya. Jadi memang kalau bisa ketika kita mengantar minuman untuk tamu, untuk orang tua, itu tutupnya yang diutamakan, ya. Karena ketika kita bawa dari dapur ke tempat duduk orang tua kita, itu banyak virus-virus, ya, penyakit-penyakit yang bertebaran yang ditarik oleh air panas tersebut. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian dalam kondisi pandemi, sikap moderat dalam beragama itu diperlukan. Pertama, bersabar menghadapi musibah ini. Sabar itu merupakan manifestasi keyakinan teologi atau akidah yang diimplementasikan dalam sikap, yaitu akhlakul karimah menghadap praktek kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, mengikuti anjuran pemerintah, ya, pakar, pihak berwenang dalam penanganan COVID ini. Kemudian mengutamakan keselamatan manusia sesuai dengan kaedah fikih, yaitu darul mafasid aula min jalbil masoleh, ya. Menghilangkan kemudaratan itu harus didahulukan ketimbang mengambil manfaat. Yang keempat, tolong menolong dalam mengatasi COVID-19 dan dampaknya. Tolong menolong harus ikhlas tanpa dibatasi suku, ya. Mentang-mentang yang kena COVID itu orang Jawa, kita orang Melayu. Dia kan orang Jawa, biar aja lah. Tidak. Jadi ketika kita sudah berada di lingkungan manapun kita berada, jadi kita tidak memandang kalau kawan kita, saudara kita harus support dia. Penyakit ini sekarang banyak yang mentang-mentang sakit langsung disingkirkan, disisihkan, dijauhkan dari manusia. Dia matinya bukan karena COVID, tapi matinya karena ketakutan. Tiap malam tak bisa tidur, halu, berpikiran yang enggak, karena dia disingkirkan oleh banyak orang. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini perlu juga kita sedikit membaca artikel Profesor Nur Hadi Hasan. Dia menyampaikan bahwa masalah COVID ini ada hikmahnya katanya. Satu, bumi memiliki waktu untuk istirahat, ya, dan mengembalikan keseimbangannya. Nah, menurutnya eksploitasi alam yang berlebihan membahayakan kehidupan manusia. Dia menjelaskan keserakahan bukan hanya dalam eksploitasi sumber daya alam atau ekonomi, tapi juga politik. Yang kedua, keserakahan itu keinginan manusia untuk dominan, jadi tidak memberikan ruang kepada orang lain. Jadi barangkali itulah yang kita bahas pada kesempatan ini. Ada 3. Silakan kalau kita mau berdiskusi. Yang pertama moderasi, kedua beragama, kemudian wabah. Jadi jangan ada lagi orang atau peserta ini yang
tak percaya dengan wabah. Pokoknya nggak ada, COVID itu tak ada. Nah, jangan terlalu sombong ya. Bahwa wabah itu jelas-jelas ada. Jadi bukan, walaupun namanya bukan COVID-19, dia tetap Allah turunkan setiap 1 tahun sekali. Jadi itu memang merupakan penyakit yang dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, supaya kita bersabar. Barangkali itu, silakan Bapak kembalikan ke moderator. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan materi kita tentang sikap moderasi beragama di masa pandemi. Di sini kami membuka pertanyaan. Mungkin di sini ada peserta yang tidak ada yang ingin dipertanyakan kepada narasumber kita. Di sini kami persilakan. Izin bertanya, panitia. Baik, silakan kepada Kamal Hadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Kamal Hadi. Saya berasal dari Bagan Batu, Rokan Hilir, Pak. Ya. Ya, pertanyaan saya saat ini kan ada fenomena-fenomena, bukan fenomena ya, maksudnya ada misalnya konten-konten para YouTuber itu memberikan sumbangan-sumbangan. Nah, tetapi kadang netizen ini menilai, itu cuman pamer saja. Padahal dengan konten seperti itu mungkin bisa membantu orang lain, walaupun niat orang kita nggak tahu ya, niatnya pamer atau sekedar nambah viewer atau biar ratingnya tinggi. Bagaimana menurut Bapak tentang hal fenomena seperti? Baik, terima kasih kepada Kamal Hadi. Kita silakan untuk Bapak menjawab dulu pertanyaan dari Kamal Hadi. Ya. Terima kasih Kamal dari Rokan Hulu ya. Rokan Hulu ya. Bagaimana di sana? Hujan atau zona merah atau zona hijau atau zona kuning? Rokan Hilir, Pak. Oh, Rokan Hilir. Rokan Hilir, Pak. Rokan Hilir itu Bagan ya? Bagan Serpati. Kalau ya tiap hari ada ambulan lewat terus Pak di sini, Pak. Oh. Ada Iya, ambulan Pak. lewat terus ya. Ya. Ketika kita berbicara tentang viral ya, hari ini kayaknya demam ya, demam viral. Jadi demam viral itu memang tanpa viral, ya, tanpa demam viral itu komunikasi itu tidak bisa dilakukan gitu. Jadi dibutuhkan viral itu. Sebagaimana kita contoh ustadz-ustadz kondang kita ya, dia itu dikenal, didengar, diikuti karena viralnya gitu ya. Karena viralnya. Kita tidak menyebut siapa lah gitu ya. Tapi karena viralnya. Nah, sebagaimana yang Kamal sampaikan tadi, memang semuanya tergantung niat. Nah, kalau niat kita memang innamal a'malu binniyat fa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi memang tergantung niat kita, apa yang kita niatkan. Jadi hari ini tanpa viral, memang
sulit untuk berkomunikasi. Apatah lagi sekarang penyekatan terjadi. Mau berangkat banyak syarat, ya. Sehingga contoh para ustadz kita aja itu tidak bisa untuk pergi dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Nah, tapi dengan viral ini maka ada kesempatan untuk berkomunikasi, punya kesempatan untuk didengar. Gimana Kamal? Ya boleh lah Pak. Cuman memang kan niat orang kita nggak ada yang tahu Pak, niatnya apakah Betul. memang murni membantu ataupun cuma pingin banyak viewersnya gitu Pak. Ya itu maka tadi. Jadi kalau memang bisa kita sebagai Muslim dahulukan niat kita memang ingin bantu, ingin berdakwah, ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tujuannya memang salah, ya makanya kita kembalikan kepada niat orang-orang itu. Sekarang dilarang tak bisa. Karena memang mereka dituntut untuk berkomunikasinya, cara berkomunikasinya seperti itu gitu. Seperti kita sekarang pun seminar, kita tidak bisa ketemu gitu. Jadi memang harus menggunakan media. Jadi kalau kita mau menyalahkan, dia tentu bisa memberikan alasan-alasan. Kalau kita setuju, mungkin dia memperalat pula kadang-kadang untuk membesarkan jumlah yang menyukainya dan segala macam. Makanya kata kuncinya kembali kepada gimana Kamal? Bagaimana dengan Kamal Hadi? Maaf, Kamal Hadi suaranya nggak kedengaran. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Baik, terima kasih kepada Kamal Hadi yang sudah bertanya. Mungkin ada peserta lain yang ingin bertanya kepada narasumber kita. Dipersilahkan. Bagaimana dengan peserta lain? Apakah ada pertanyaan untuk narasumber kita? Mungkin ada yang tidak mengerti apa yang disampaikan, atau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang memang dulunya ingin dipertanyakan tapi nggak ada narasumber. Kami memperbolehkan kawan-kawan untuk bertanya dengan narasumber kita pada kegiatan ini. Izin bertanya moderator. Baik, silakan Ulan Larista. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Tadi Bapak Mulyadi telah menjelaskan moderasi beragama demi COVID-19, bahwanya kita harus tolong menolong. Nah, tapi ada beberapa yang saya lihat kurangnya rasa simpati masyarakat terhadap orang yang terkena COVID-19 ini, seperti mengucilkan atau menjauhkan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih Pak mengenai hal tersebut?
dan apa yang harus dilakukan saat orang tersebut menjauhkan orang terkena COVID itu sendiri. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih Ulan Larista. Kepada Bapak, dipersilakan untuk menjawab. Ulan ya, Ulan Larista. Terima kasih pertanyaannya, dan itulah yang dialami oleh penderita ya, oleh orang-orang yang atau saudara-saudara kita yang kena COVID. Sebenarnya ketika kita memahami bahwa dokter banyak menyampaikan bahwa penularan yang terjadi terhadap yang terkena dengan orang yang sehat itu tidak semudah kalau bertemu langsung dia akan menular gitu. Jadi kalau memang ada bersinnya, ada air liurnya yang kita pegang, makanya kita dianjurkan cuci tangan, ya kan? Di tangan, kemudian kita pakai masker. Itu kan tujuannya supaya jangan ketika yang sakit itu bersin masuk ke dalam mulut kita atau terpegang di tangan kita, maka kita dengan menyuci tangan itu. Nah, sekarang persoalan yang kita temui bahwa orang yang kena COVID itu betul-betul seperti orang yang membawa wabah gitu. Nah, mindset inilah yang harus kita itu tanamkan, bahwa mengutamakan keselamatan manusia, kemudian tolong menolong dan mengatasi COVID. Mungkin memang kita tidak perlu ketemu hari ini karena kita sudah memiliki komunikasi online yang begitu mudah. Kita bisa telepon, kemudian kita bisa kirim sesuatu yang kita tahu gitu, yang mungkin orang yang sakit itu tidak tahu. Mungkin cara tolong menolongnya tidak dengan cara kita menjenguk. Tapi kalau doa, kiriman obat, itu dari jauh bisa gitu. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, kalau ada saudara kita yang sakit, dari rumah kita doakan, Allahumma rabban nas, azhibil ba'sa, isbianta syafi, la shifa'uka, shifa'ala yuwadiru saqoma. Kita doakan saudara kita yang lagi COVID itu. Kemudian kita tahu sangat dibutuhkan vitamin C dan vitamin D. Nah, sekarang gosen ada, ya kan? Kita kirim ke sana. Supaya, tapi di Pahat tak ada ya. Di sana tidak ada ya. Mungkin iya, Pak, tak ada, Pak. Tak ada ya. Mungkin bisa kita kirim dengan cara travel atau bagaimana. Barang itu akan sampai juga. Mana tolong menolong di sini, ya bukan berarti kita harus hadir berada di dekatnya. Kemudian berikan motivasi-motivasi supaya dia itu punya kekuatan, bahwa meyakini bahwa penyakit itu adalah penyakit yang tidak berbahaya. Syaratnya staminanya harus kuat, kemudian harus positive thinking, harus rajin berdoa, banyak tidur, dan itu komunikasi lancar. Jangan pula kita menyingkirkan dan takut kali kita dengan orang yang kena COVID sampai nelpon pun tak mau. Janganlah kayak gitu, ya. Barangkali seperti itu, Ulan. Ya Pak, terima kasih. Bapak serahkan ke Santi. Baik, terima kasih. Mungkin ada peserta yang
ingin ada pertanyaan lagi, kami membuka satu pertanyaan lagi lah untuk kawan-kawan yang ingin bertanya. Bagaimana? Ada yang ingin dipertanyakan? Jadi? Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Kami izin tutup seminar online ini, Pak, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dari peserta ke narasumber. Baik, sebelum ditutup, untuk peserta keseluruhan, Bapak ingin menyampaikan bahwa moderasi beragama itu adalah suatu keniscayaan. Jadi ketika kita bisa memiliki cara pandang atau sikap perilaku yang bisa dicontoh oleh agama-agama lain, itu yang dimaksud dengan keteladanan ya. Makanya kita sebagai umat Islam jangan terlalu menganggap bahwa semua orang salah. Ya, mereka tidak ada. Mereka ada, diakui ya. Jadi hanya tidak boleh menganggap semua agama benar, ya. Tapi semua agama ada. Jadi kita harus mengakui keberadaan mereka, khusus di Indonesia. Nah, kemudian dalam beragama itu kita harus fanatik dengan agama kita. Nah, kalau kita ingin menjadi orang sukses, kalau ajaran agama kita memerintahkan untuk berakidah orientasinya ridha Allah, kemudian bersyariat, menjalankan perintah meninggalkan larangan, kemudian berakhlakul karimah, betul-betul kita memiliki akhlakul karimah. Jadi jangan sampai orang mencemeeh diri kita, tapi yang kena Islam. Jadi kalau bisa, baiknya perilaku kita, Islam akan dijadikan sebagai teladan dari agama-agama yang lain. Mungkin itulah sampai-sampai Rasulullah mengatakan bahwa kepemimpinan Islam itu, keberadaan orang-orang kafir yang berada di bawah kepemimpinan Islam itu disebut dengan kafir zimmi. Jadi mereka salut ya dan mengakui kehebatan Islam itu sendiri. Barangkali itu saja. Nah, di masa Covid ini mari kita kuatkan saudara-saudara kita yang kena. Mari kita berikan pertolongan semampunya ya. Kemudian kita berikan semangat, motivasi dengan gaya kita. Mudah-mudahan dengan hal-hal itu bisa kita menyelamatkan saudara kita dari ketakutan, kemudian dia menjadi orang yang tidak memiliki orang lain. Kita sisihkan, kita jadikan dia sebagai pembawa wabah. Jangan seperti itu. Barangkali itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan materinya pada sore hari ini. Semoga peserta yang ada di dalam seminar kita kali ini sehat selalu. Kami dari mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin untuk acara selanjutnya itu ada doa yang akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Adrian Fahri. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin, hamdan na'imin, hamdan yuni'am. Fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama bagi zalikal karim ya wazim sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamal ahwal wal afat wa taqaddalna biha min jamal hajat wa tutahhiruna biha min sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamal khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat ya mujibas sayin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi syakaratil maut wan najati minan nari wal falin hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala dini min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumina wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Amin, amin. Baik, untuk selanjutnya dimohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya untuk sesi dokumentasi. Kepada kawan-kawan dipersilakan untuk membukakan kameranya. Sebentar izin dong. Ya, silakan. Transit ya. Untuk mana? Oke, kita screenshot. Senyum semuanya. Baik, terima kasih kawan-kawan yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar kami kali ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mulyadi yang telah meluangkan waktunya, pikirannya untuk kegiatan kami ini. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Mungkin akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Iya, Pak Zidan. wabarakatuh. Iya, Hati Ringgit, thank you ya.